mengumpulkan kurang lebih ada 14 ulama dari 8 negara. Tadi malam terakhir itu sampai 4 orang yang terakhir. Dan saat kembali saya dapati anak saya pun sedang kurang sehat. Jadi saya tadi minta 30 menit karena mereka merelakan kami 3 bulan. Saya minta 30 menit tadi untuk menemani sebentar. Kemudian pamit dan berangkat ke sini. Semoga itu tidak menghalangi niat kita untuk belajar dan mendekat kepada Allah dengan lebih baik. Terima kasih. Langsung saja karena waktu kita juga sangat terbatas, kita akan manfaatkan. Hari ini materinya kita ambil yang spesial. Biasanya kalau ada momen-momen tertentu, kita beristirahat sejenak dari kajian tafsir untuk menyiapkan diri guna bisa mengisi di momen-momen itu supaya bisa dimanfaatkan dengan ilmu sebelum amal. Misal, biasanya sebelum Ramadan saya bahas khusus tentang fikih Ramadan kan, supaya menikmati Ramadan ketika beramal itu dengan ilmunya. Bagaimana menikmati sahur dengan ilmu, bagaimana menikmati iftar dengan ilmu, bagaimana menikmati tarawih dengan ilmu. Ada perbedaan antara menunaikan amal dengan ilmu atau mencukupkan amal saja dengan ilmu yang minimal. Itu akan agak berbeda rasanya. Pun demikian, kita memasuki saat ini di bulan Rajab. Ada banyak pengetahuan tentang Rajab yang kiranya bila itu kita bisa dapati dengan baik, ada tambahan kenikmatan amal yang bisa kita langsungkan saat memasuki bulan ini. Ini poin yang sangat penting. Sekaligus juga menepikan berbagai macam informasi-informasi bukan hanya tidak akurat, tapi juga tidak selaras, tidak valid, tidak benar terkait dengan hal-hal yang seharusnya menjadi keutamaan di bulan Rajab. Nah, di situ kemudian juga kita akan membiasakan dengan sanad keilmuan supaya apa yang kita bahas itu memiliki dasar argumentasi yang tersambung keterangannya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misal saya hari ini membawa satu kitab yang sangat bagus, karya ulama yang luar biasa, namanya Fadail Syahrul Rajab, keutamaan bulan Rajab, yang di dalamnya juga menyampaikan turunan kitab lain. Jadi dalam satu kitab ada 2 kitab tentang Tabyinul Ujab bima warada fi Fadaili Ar-Rajab. Ya, jadi ada keutamaan Rajab, ada hadis-hadis yang bertebaran menyampaikan keutamaan Rajab, dan itu dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Ya, sehingga ketika kita akan memulai keutamaan di bulan Rajab, kita mesti mengetahui dulu ini dasarnya apa, argumentasinya apa. Yang sahihnya yang kita ambil, kita tunaikan. Kalaupun ada motivasi tapi dari riwayat yang tidak valid, tinggalkan itu, cukupkan pada riwayat yang validnya. Dan jangan salah mengambil kesimpulan. Karena sering saya dapati beberapa menolak keutamaan Rajab dengan menampilkan ini hadisnya palsu, ini riwayatnya tidak benar. Betul, yang itu tidak benar, tapi yang sahihnya juga ada. Nah, ini harus ada keseimbangan, diungkap yang sahihnya, amalannya apa, strukturnya dari yang sahih itu. Adapun yang tidak sahih, kita bisa tepikan. Nah, ini ada kitab bagus namanya Fadail Syahrul Rajab, ya, karya Syekh Al-Khalal. Ini Al-Hafidh, gelarnya Al-Imam dalam ilmu hadis. Ya, kalau sudah hafidh itu kurang lebih hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dan matannya. Dari sifulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk generasi yang awal-awal. Ya, 350-an sampai 400 sekian hijrah. Jadi masih mendekat ke era-era ke tabi'in, ke sahabat, dan menjadi rujukan, ya, ulama yang menjadi rujukan. Jadi kita biasakan demikian supaya kajian kita itu ya bisa ada dasar-dasar yang menguatkan apa yang kita kaji. Sebetulnya begini, kenapa ini menjadi penting? Ulama dulu itu thiqah, nggak bawa kitab, jamaahnya langsung mengamalkan. Ulama sekarang bagus, tapi muridnya kritis tanpa pegangan, ya? Kritis tanpa pegangan itu begini, ulamanya nyampaikan, masih ditanya dalil, dikasih dalil, minta diterjemahkan. Nah, itu problem gitu kan. Nah, karena itu lebih baik kita berikan referensi, nanti baca sendiri, ya. Baik, ini insya Allah asli, belum ada terjemahannya, ya, nanti insya Allah. Yuk kita mulai ya. Saya bahas dari Al-Qur'annya dulu, nanti saya keluarkan struktur hadisnya, baru ke kitabnya, supaya lebih sistematis dan memahaminya juga bisa lebih maksimal insya Allah. Kita memulai dengan Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Baik ya, Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-36. Nanti saya batasi sampai ke pemaknaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Stop sampai sini dulu untuk pembatasan kajian kita. Bismillah. Jadi
Kita tampilkan dulu yang pertama dari Al-Qur'annya, Quran surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kalau Al-Bara'ah mengacu kepada permulaan ayatnya yang menunjukkan keagungan, kesucian, kebersihan segala hal yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menangkal segala jenis pemberian sifat dan tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada masa itu. Ya, bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi, kalau disebut At-Taubah karena di dalamnya ada petunjuk yang mengarahkan hamba-hamba yang merasa pernah berbuat salah dan ingin kembali kepada Allah. Taubat itu artinya mengembalikan dari jalan yang salah kepada jalur yang soleh. Ya, bikin status tuh, ya, silakan. Ayat ke-36. Ya. Surat pakai sin, surah. Ada surah, ada surah, beda. Ada sin, ada sod, itu berbeda. Oke? Kalau surah, ini pendalaman sebentar ya, karena kajian kami fokusnya ada di sini. Jadi yang terakhir itu yang kemarin sidang munakasyah, itu kajian gramatikal terapan terhadap Al-Quran 30 juz. Ya, jadi nanti dikaji dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menggali maknanya. Ya, kenapa lafadznya ini, keutamaannya apa? Kalau hilang satu standar yang biasa di bahasa manusia, maknanya apa? Kenapa firman Allah kalimatnya begini? Nah, sampai seperti itu. Nah, supaya merasakan kenikmatannya. Kalau ada sin, ada sod, itu berbeda. Surah pakai sod, artinya ma'rifatus syai'i bi'ainil basari. Pengetahuan atas sesuatu dengan melihat penampakan gambarnya. Anda melihat mobil kan, berjejer kendaraan di luar. Dengan melihat dengan mata saja, langsung bisa kelihatan kan? Oh, ini mobil kualitasnya begini, kecepatannya segini, bila disandingkan dengan mobil lain kalah kecepatan. Saya tidak berikan contoh merek supaya tidak endorse, ya. Nah, tapi Anda keluarkan, Anda bisa langsung tahu kan? Nah, itu namanya surah, pakai sod. Ditampilkan gajah, nah, kalau gajah boleh lah, ya. Begitu dilihat kan ketahuan, oh ini gajah, hewannya punya belalai, dengan kekuatannya begini. Jadi ketika disebutkan gajah, terbayang kan? Sod. Tapi sin berbeda. Ma'rifatus syai'i bi'ainil basirah. Mengetahui sesuatu dengan kedalaman pancaran makna, akal dan hati. Ya. Di dalam Al-Qur'an, surah disebut surah dengan sin bukan hanya bermakna pembatas di antara firman-firman Allah, tapi memberikan pesan mendalam bahwa Anda tidak bisa paham isi Al-Qur'an dengan sekedar melihat mushaf saja. Nggak bisa baca langsung mengerti arti, itu nggak bisa. Nggak bisa lihat terjemah langsung memberikan fatwa, itu mustahil. Jadi memahami Al-Quran itu harus disertakan dengan hati kita, diteruskan ke pikiran kita, baru ditembuskan kepada seluruh bagian tubuh kita untuk mengamalkannya. Baru Anda mengerti kedalaman Al-Quran. Jadi ketika Allah menyampaikan misal ya, ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan engkau biasakan untuk saling mencela. Jangan engkau biasakan untuk bergibah sepanjang engkau punya iman. Nah, kalau baca terjemah, itu feel-nya ringan. Tapi ketika Anda mendalami itu dengan hati dan pikiran, kenapa menggunakan ya? Kenapa disebutkan 361 kali dalam Al-Quran? Dari 14 huruf panggilan, kenapa cuma ya yang digunakan? Ya, memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ayyuha, ayyunya penguat, munada, hanya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua tanpa kecuali. Jadi terjemahnya begini, hei, seluruh hambaku tanpa kecuali. Baik engkau laki-laki, perempuan, merasa punya jabatan, atau biasa saja. Sepanjang engkau mengaku punya iman, dimanapun engkau berada. Engkau merasa tinggal di desa, engkau merasa tinggal di kota, engkau merasa tinggal di pinggiran. Sepanjang engkau merasa punya iman, aku hargai imanmu, aku ingatkan, aku tegaskan pada dirimu. Gunakan imanmu untuk berbuat baik dalam kehidupanmu. Jika iman ada pada lisanmu, jangan gunakan dengan liman itu, engkau mencela orang lain, engkau bergibah dengan orang lain, karena itu menjatuhkan derajat imanmu. Beda kan? Nah itulah sin. Itulah apa? Sin. Kita belum mulai, saya baru contohkan ini. Ini Quran surah ke-9 ayat ke-36. Tafsirnya nanti dalam hadis. Tafsir ini kita temukan di antaranya di Sunan Abu Daud. Saya sebutkan kitabnya dulu. Sunan Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Sulaiman As-Sijistani. Abu Daud ini kunyah, nama yang dilekatkan kepada sosok bernama Pak Sulaiman. Namanya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, kunyahnya Abu Daud. Ada tafsir yang jarang diketahui. Ya biasanya kalau Abu ini bisa kepada anak pertama, bisa kepada sifat dominan,
Ya kan? Atau kepada keistimewaan tertentu. Misal, jika ada orang punya anak pertama, ya, misal Nabi Muhammad saja, sallallahu alaihi wasallam, punya anak pertama Al-Qasim, maka ada tradisi di Arab sejak sebelum datang Islam untuk memuliakan dan memberikan penghormatan serta selamat pada sosok yang baru memiliki anak pertama, maka dilekatkanlah nama ayah kepada anak pertamanya. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya. Anak pertamanya Al-Qasim, maka beliau dihormati oleh masyarakat dengan nama Abul Qasim. Jelas di sini? Baik ya. Jadi asalnya Abu itu tradisi yang baik sejak era jahiliyah. Hampir dominan tradisinya, banyak yang tidak baik, tapi ada juga yang baik. Yang baik itu kelak dilestarikan. Jadi bukan menunjuk kepada nilai islaminya, bukan, tapi nilai penghormatannya. Yang dibenarkan oleh Islam adalah menghormati seseorang, memberikan kemuliaan pada seseorang, termasuk ketika seseorang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Jadi ketika seseorang itu merasakan kebahagiaan, hadirlah kita sebagai muslim untuk membersamai kebahagiaan itu. Makanya Anda pernah dengar kan, Nabi itu tertawa dengan orang yang gembira, merasakan duka dengan orang-orang yang sedang bersedih. Itu terapannya seperti ini. Ketika teman kita dapat promosi, jabatan tertentu yang baik, kita bersamai dengan kebahagiaan. Kita ucapkan selamat kan? Kita senang. Kan? Yang ditinggalkan tuh yang riaknya, yang hasadnya. Kenapa sih mesti dia ya? Padahal nggak elok ya. Nah, itu yang harus dibuang. Itu bukan etika Islami. Ya. Nah, ada tradisi yang baik untuk mengungkapkan itu dilekatkan nama Abu. Nah, itu tradisi yang ada di Arab sampai sekarang. Jadi bukan berarti Anda hijrah langsung jadi Abu misalnya kan? Nah, anak Anda namanya Kevin jadi Abu Kevin misalnya kan? Nah, walaupun itu boleh-boleh saja. Tapi saya jelaskan supaya mengerti maksudnya. Ya. Yang kedua, bisa membentuk pada sifat. Baik sifat positif ataupun sifat negatif. Ya. Misal yang negatif Abu Jahal. Ya, itu kan paling viral ya. Nah, ada lagi yang setengah positif, setengah negatif. Ya, misalnya orang yang senang tidur, pas kajian tidur misalnya kan, misal saja contoh, di kelas tidur, ya, di kantor tidur bahasa Arabnya naum, maka Abu Naum, ya, yang dominan tidur. Nah, baik ya. Nah, yang senang gosok-gosok jadi Abu, misal ya. Nah, ini keistimewaan yang melekat pada Syekh Sulaiman dan dikomentari salah satunya oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau ini penguasaan hadisnya sangat luar biasa. Bahkan dari hasil seleksi hafalan yang sangat banyak, mengeluarkan kurang lebih 4.000 hadis yang dikumpulkan dalam kitab Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi temanya fikih. Kita misalnya taharah, kitab salat dan seterusnya. Kalau temanya umum, itu disebut jami'. Kalau temanya berdasarkan periwayatnya, ini si fulanah meriwayatkan hadis sekian, profilnya begini, itu musnad namanya. Kalau urutannya berdasarkan alfabetik untuk kita cari penelusuran hadisnya, itu mu'jam namanya. Nah, beliau bukan hanya punya kemampuan mengurutkan hadis secara fikih, tapi juga lisannya sangat mudah mengeluarkan hadis. Ketika ditanya, ini sahih, ini dhaif, ini kurang, ini sekian, ringan sekali, mudah melunakkan hadis. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud karena mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Paham di sini? Nah, ini satu tambahan pujian ulama pada makna kunyah yang lain. Jelas ya? Baik. Bisa ke anak, bisa ke yang lain, tapi ini tambahan makna dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nomor hadis 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan kita. Kita merdeka tahun 1945. Cara menghafal itu agak mudah untuk diasosiasikan ya, supaya tidak lupa ya. Atau kurang lebih ya 27 menit setelah Isya. Isya 19.20, 27 menit setelah Isya 19.47. Rawinya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah bin Nafi' atau Nafi'. Abu Bakrah Nafi' nama aslinya bin Al-Harith. Ya, kurang lebih. Nanti hadisnya kita bacakan. Rawinya ini, nama aslinya ini, kemudian bapaknya Al-Harith. Kita mulai bacakan dari Al-Qur'annya dulu, kita keluarkan pedomannya. Inna iddatash syuhur. Sungguh aku tegaskan. Saya bacakan dengan pendalaman makna hurufnya ya. Jadi kalau dikaji di Arab kepanjangan nanti. Inna harfu nasbin wa tauhidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak, kan? Kan kepanjangan kalau begitu. Tapi kalau saya teruskan langsung, inna, sungguh aku tegaskan. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan goyah. Inna iddatash syuhuri, bilangan bulan yang telah ditetapkan, yang mengiringi kehidupan hamba. Indallahi, telah ditetapkan di sisi Allah, 12 syahran fi kitabillah, berjumlah 12 bulan dalam setahun
berupa ketetapan yang telah dituangkan dalam kitab Allah. 1 tahun, 12 bulan. Dulu pernah ada ilmuwan, kalau saya tidak keliru dari Romawi, yang mencoba merubah konsepsi 12 bulan ini dengan pendekatan 13 bulan, tapi ternyata tidak seimbang. Dikembalikan lagi kepada 12 bulan. Jadi setahun 12 bulan itu fitrah berkehidupan yang kita jalani. Dan sependek pengetahuan kami, rasanya hanya Al-Quran yang memberikan penegasan ini. Setahun ada berapa? 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Dan ketentuan ini ditetapkan sejak mula penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika langit diciptakan, bumi diciptakan, desain kehidupan mulai ditata, bersamaan dengan itu iringan waktu pun ditetapkan. Dibuat hukum waktu. Setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan spesial untuk evaluasi, bulan refleksi, bulan evaluasi. Ada 4 bulan. Dan disifati dengan bulan hurum. Bila kita terjemahkan dengan bahasa kontemporer sekarang, bulan evaluasi atau refleksi. Pelan-pelan ya. Bahasa kekiniannya yang sering dipakai di bahasa Arab muhasabah gitu kan. Baik. Jelas di sini? Baik. Pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan satu materi yang mungkin jarang dikaji. Agak sulit ditemukan di beberapa referensi, ini butuh pendalaman-pendalaman. Karena itu saya minta Anda fokus betul. Hal yang kita bahas sekarang belum tentu dikaji di tempat-tempat pada umumnya. Kalimat pertama ini, itu menunjukkan kesan kepada kita tentang manajemen waktu dalam beraktivitas. Jadi Allah mengarahkan kepada kita, Anda akan hidup dalam setahun itu 12 bulan. Nanti sebulan ada 4 pekan. Baik ya, ada yang bertambah mungkin sedikit berdasarkan jumlah waktunya. Dari sepekan ada 7 hari. Nah, Quran mengajarkan pada kita keteraturan. Coba setahun ini Anda bagi. Bagi per trimester, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Quran kasih contoh. Ya, karena kenapa contoh ini yang muncul? Karena umumnya orang itu beraktivitas ingin selalu maju. Ya, belajar lagi, kerja lagi, kerja lagi. Tapi jarang di antara yang belajar dan bekerja itu mengevaluasi pekerjaannya. Ya, coba yang sudah berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun, umumnya kan menjalani saja kan? Ya kan? Oh, kita alhamdulillah ini punya anak, nanti alhamdulillah, sekarang alhamdulillah punya cucu sekian. Pernah nggak dievaluasi dalam periode kehidupan rumah tangga itu? Pernah nggak ada target-target yang kemudian ditulis kembali, tercapai atau belum? Kalau meninggal bagaimana? Warisnya seperti apa? Jangan sampai saat meninggal anak-anak rebutan warisan. Jangan sampai saat meninggal terputus silaturahim. Jangan sampai kita didik dengan baik, sampai dengan masuk sekolah tiba-tiba jadi orang yang tidak baik saat sekolah. Jangan sampai kita ajarin sholat, tapi ketika kemudian dia tumbuh dewasa, dia lupa dengan Tuhannya. Pernah nggak dalam episode kehidupan itu dihadirkan momen untuk evaluasi? Nah, itulah kenapa yang dicontohkan pertama, evaluasi diri di bulan Hurum, supaya memberikan kesan bahwa ada pembagian manajemen waktu kehidupan yang harus kita uraikan. Dan ini yang sering dilupakan. Biasanya kan kalau sudah lupa suka nggak inget ya Bu ya? Nah. Sekarang kita bagi 12 bagi 4 berapa? Betul ya. 12 dibagi 4 3. 12 dalam setahun. Nah, ini yang jarang dibahas. 12 dalam 1 tahun. Dibagi 4. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu 4-nya bulan Hurum. Maka yang sisanya berapa? 8 kan? Ini 4 bulan Hurum. Baik. 4 lagi, 4 lagi. Ini yang jarang dikaji. Ya. Yang ini dulu. Yang 4 ini. Yang bulan Hurum itu apa saja? Sebentar. Tenang ya. Nah, kita tanyakan pada Nabi dulu. Kan yang ditugaskan menjelaskan Quran bukan ibu. Nabi kan? Ya. Tugas kita tuh hanya menerima penjelasan Nabi lewat ulama, kita amalkan. Jelas ya? Maka bagaimana Nabi memberikan penjelasan, keterangan penjelasan Nabi, ditemukan dokumentasinya di dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 1147, riwayatnya tersambung ke Abu Bakrah, nama aslinya Nafi, bapaknya namanya Al-Harith. Ya, disambungkan ke Nabi, Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda." Sungguh perputaran waktu itu akan berputar demikian saja. Terus berulang seperti itu. Ya, nggak ada yang beda, Pak, Bu. Yang membedakan itu kata Nabi, itu aktivitas kitanya. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah mencipta langit dan bumi, membuat desain kehidupan, lalu mengantarkan perjalanannya disebut dengan waktu. Waktu itu berputar begitu saja. Setahun kata Nabi 12 bulan. Ambil dari sebulan 4 pekan. Sepekan misalnya ada 7 hari. Ya, satu harinya 24 jam. Kalau Anda lihat perputaran jam, ini 00 ke sini, 12 ke sini 6. 24 jam berputar sini arah jarum jam. Kan waktunya begitu saja, Pak, nggak berubah.
Anda kalau nggak percaya, pantengin tuh jam, 24 jam, begini aja gitu. Ya. Itu begitu aja berputar. Yang merubah suasananya, yang merubah keadaannya, itu aktivitas kitanya. Sekarang Anda ada di sini, 1 jam kemudian Anda di jalan, 1 jam kemudian Anda di tempat lain. Yang merubah suasana itu kan kita. Ya, jadi sebetulnya nggak ada perubahan zaman dalam konteks waktu ya, karena waktu itu begitu saja berputar. Yang merubah itu suasananya, keadaan kitanya. Ya, yang merubah itu perilaku kitanya. Maka yang harus ditata bukan zamannya, bukan waktunya, kitanya yang menata diri. Itu kata Nabi itu. Jadi yang menentukan perubahan itu aktivitas kitanya. Waktunya akan berputar demikian. Waktu itu sudah haknya Allah. Ya, amalnya, fa'alnya Allah, pekerjaannya Allah. Jadi Allah membuat desain waktu yang sudah jadi pekerjaan Allah. Anda jangan ikut-ikutan bekerja di situ. Karena sudah ketentuan Allah yang ditetapkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Jadi kita tak mungkin memutar waktu. Rasanya ingin kembali ke masa lalu ya, rasanya. Ya, baik. Jelas ya? Kira-kira Bapak cinta pada Ibu yang sekarang atau yang 10 tahun yang lalu? Begitu sebaliknya. Itu kan permainan kata dan waktu saja, tapi waktunya kan nggak akan berubah. Jelas di sini? Nah, maka kalimat pengantar dari Nabi untuk menegaskan apa yang Allah sampaikan tentang pembagian waktu, hakikatnya petunjuk pada kita untuk menata aktivitas. Anda tidak bisa mengatur dan merubah waktu karena sudah ketetapan Allah. Tapi yang bisa Anda lakukan, memanfaatkan waktu itu dengan menata aktivitas yang lebih baik, rapi, dan bertanggung jawab. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang ditetapkan diberikan petunjuknya sebagai bulan evaluasi. Talata mutawaliyan, 3 dari 4 itu berurutan. Dzulqa'dah, bulan 11. Saya tuliskan angkanya saja, 11. Dzulhijjah, 12. Wal Muharram, bulan 1, Al Muharram. Wa Rajab Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan Jumada yang ke-6 dan Sya'ban yang ke-8 dan bulan ke-7. Ini saya bulati karena kita ada di dalamnya sekarang. Bulan 11, 12, 1, 7. Berapa bulan? 4 kan? Ya, saya simpan Rajabnya dulu, saya ingin jelaskan tentang pembagian waktunya dulu. Ini bulan Hurum. Baik. Yuk kita urutkan di sini. Yang sudah ada 11, 12, 1, 7. Hitungannya kan 1 sampai 12 kan? 1, 2, 3, 4, terus sampai 12. Yang belum ada, sama-sama sebutkan berapa saja? 2, berapa lagi? 3, berapa lagi? 4, berapa lagi? 5, 6, 8, 9, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas? Kalau ini kita bagi per trimester, ini 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Duanya ini apa? Maka 4-nya ini selanjutnya ada bulan yang terkait dengan bulan-bulan pencarian bekal akhirat. Maka kita dapatkan 1 bulan 3, selanjutnya bulan 8, selanjutnya bulan 9, selanjutnya bulan 10. Ya? Ada keseimbangan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Awas, wabtaghi fima ataka daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bulan optimalisasi pencarian dunia sebagai wasilah. Akhirat ghaya. Yang belum ada bulan berapa? 2, berapa lagi? 4, berapa lagi? 5, satu lagi. Nah, pas. Halo, pas. Ini bulan Nabi dilahirkan, Rabiul Awal, sebagai petunjuk berkehidupan. Masuk ke Sya'ban, pencarian bekal untuk menyiapkan Ramadan, 9 Ramadan, 10 kemudian Syawal untuk meningkatkan amalan. Maksudnya apa? Silahkan isi waktu kita selama berkehidupan. Setiap waktu berputar demi memaksimalkan akhirat tanpa melupakan dunia. Maka itu doa kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar itu ini yang huruf untuk evaluasi. Jadi, setiap poinnya begini, setiap kita menjalani waktu berkehidupan, kalaupun kita tarik selama 24 jam, coba yang diambil petanya supaya selamat tuh ini. Pekerjaan apa? Anda apa? Misal duniawinya nih, ini dunia, ini akhirat, ini checklistnya, evaluasinya. Kolomnya 3. Di dunia apa yang dikerjakan sekarang? Anda belajar, kuliah. Oke, kuliah, mahasiswa. Jangan tanggung. IPK tertinggi, IPK 4. Belajar yang bagus. Ya, maksimalkan ini, maksimalkan. Dan jadikan ini sebagai wasilah untuk menggapai akhirat. Dalam saat yang bersamaan, jangan tinggalkan sholat. Anda tahajud juga, menghafal Quran juga. Kan tidak menghalangi Anda sebagai pelajar. Saya belajar, saya menulis, saya membaca, saya menganalisis. Saat yang bersamaan, kita baca Al-Quran, kita menghafal Quran, kita tahajud. Jadi walaupun Anda punya pekerjaan dunia, jangan tinggalkan akhirat. Sebaliknya, jangan sampai berburu akhirat melupakan dunia. Jelas ya?
Ya, karena Nabi pun berkehidupan di dunia, menjalani aktivitas sosial di dunia, bercengkrama dengan para pengusaha, para tukang kebun, bercengkrama dengan kalangan rakyat, kalangan pejabat, semua sama. Maka keseimbangan dalam berkehidupan guna mengisi waktu yang ditampilkan di dalam kehidupan kita, itu hal yang paling penting yang kita dapatkan. Tuliskan lagi, masing-masing aja bikin. Anda pengusaha, Anda pedagang, silahkan dagang sampai sukses, jangan tanggung. Tapi iman Anda harus mengantarkan dagangan Anda membawa kepada ridha Allah untuk kenikmatan akhirat. Tujuannya apa dagang? Kalau cuma kaya, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Bahkan hartanya bisa lebih banyak daripada Anda. Lalu pembeda pada iman Anda itu melalui harta itu apa? Maka niatkan berdagang, niatkan usaha supaya saya bisa zakat, supaya saya bisa infak. Dalam saat yang bersamaan, Anda mengerjakan dunia dan Anda meraih akhirat. Ya, zakat itu berapa persen? 2,5% batas standarnya. Jadi kalau Anda dagang, kerja, dapat 1 miliar, yang keluar berapa? 25 juta. Ya kan? Akhiratnya dapat, dunianya diraih, tenang ini, bahagia ini. Setelah itu evaluasi, cara dagangnya benar nggak? Betul, memang 1 miliar, keluar zakat 25%, 2,5%, 25 juta, tapi hasil nipu. Tapi pada proses yang tidak disukai Allah, evaluasi. Ya, boleh jadi ada hal-hal yang tertinggal, ada akad yang kurang tepat, ada sesuatu yang tidak Allah sukai, itulah pentingnya kita ngaji. Maka pembagian 3 bagian ini bukan berarti harus 4 bulan kerja, 4 bulan akhirat, 4 bulan evaluasi. Tidak harus begitu, bukan. Maksudnya bisa Anda sandingkan, ya, sandingkan. Ini loh manajemen dalam berkehidupan itu. Dunia maksimalkan, akhirat optimalkan, tapi evaluasi juga. Paham di sini ya? Nah, Anda bisa sandingkan. Itu konsepnya kan nggak beriringan, lihat. Nggak beriringan. Misal, di sini ada 1 evaluasi, memulai dengan diri kita siapa, mitigasikan kemampuan kita, mulainya dari mana, kekurangan kita lengkapi, ya, apapun itu, termasuk dalam bab nikah. Anda mau nikah, mau rumah tangga bagaimana? Nilai diri dulu. Saya kemampuannya segini, pantasnya begini, keadaannya begini, visi saya membangun rumah tangga seperti ini. Setelah tahu tentang diri, baru mulai aktivitas. Pindah dari 1 ke 2. 2 ada di mana? Dunia kan? Karena ini wasilahnya. Tapi 2, pasangannya 3. 3-nya ke sini, akhiratnya ini goyahnya. Orang bisa menikah, tapi tidak semua yang menikah itu berharap ridha Allah. Maka saya ingin menata diri saya, menjalani wasilah kehidupan di dunia dengan menikah, tapi berharap mendapatkan rahmat dan ridha Allah dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu. Ini maksudnya. Jelas begini nggak? Ini jarang-jarang sekali ditampilkan dan dibahas. Tapi kita tampilkan ini supaya mengerti. Nah, dalam perjalanan waktu 12 bulan itu, kita akan terantarkan pada nama-nama waktu di setiap bulan. Seperti saat ini, kita ada di Rajab, bulan 7. Apa keutamaan Rajab? Wa ma adraka ma Rajab, wa limada summiya Rajabu Rajaba. Kenapa Rajab dinamakan dengan Rajab? Apa makna Rajab? Mengapa dipertahankan sampai sekarang, padahal nama ini sudah ada sejak era jahiliyah? Kenapa dikukuhkan di dalam Islam dan diberikan muatan yang lebih, diisi lagi oleh petunjuk Nabi supaya lebih optimal. Nah, itulah yang akan coba kita antarkan dalam kurang lebih 15-20 menit ke depan. Ini intinya, yang tadi baru pengantar ya. Ya kan kita bahas tentang Rajab ya. Tapi kita antarkan dulu supaya paham maksudnya, jangan ujug-ujug itu bahasa apa itu ya. Jangan tiba-tiba langsung masuk aja. Rajab begini, tidak mengerti dulu maksudnya kenapa sih ada Rajab itu? Apa sih konsep hidup itu? Nah, itu dulu yang kita tampilkan di awal supaya memahami ya. Ya, kita mulai. Rajab secara bahasa. Sudah? Secara bahasa dia berakar dari 3 huruf utama, ra, jim, dan ba. Bermakna ta'zim. Ra, jim, kemudian ba, bermakna ta'zim, sesuatu yang agung. Wal inbihar, sesuatu yang besar, dahsyat, istimewa. Sudah? Kalau disambungkan ke makna yang tadi, ya, ke bulan Hurum, bulan evaluasi, bulan meninggalkan yang haram, bulan meninggalkan segala yang dilarang, maka seakan-akan ada makna seperti ini, bahwa evaluasi diri itu, meninggalkan yang haram itu, meninggalkan yang tidak disukai Allah dan Rasul itu sesuatu yang agung di sisi Allah dan Rasulnya. Jelas di sini? Baik, ya? Jadi bukan hanya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan segala jenis yang ma'ruf dianggapnya besar, tidak. Meninggalkan maksiat pun hal yang agung. Dan bukti seseorang benar mengerjakan yang ma'ruf ketika meninggalkan yang mungkar. Saya ambil contoh begini. Sholat itu ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf. Ma'ruf, sesuatu yang dinilai baik, sesuatu yang disyariatkan dan baik. Ya, dibenarkan, diwajibkan oleh Allah dalam yang fardu. Tapi apa ciri keberhasilan orang yang benar sholatnya pada perbuatan ma'ruf? Tanha anil fahsya wal mungkar, ketika mampu menjauhi yang mungkar. Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha anil fahsya wal mungkar. Fahsya itu ya maaf sekali, kata-kata jorok, kotor, kemudian pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, setelah kemudian sholat melakukan tindakan yang fahsya, nonton misalnya, video-video yang kotor, gambar-gambar yang tak elok, ya,
atau melambai setelah itu, misal gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang kurang sempurna dalam sholatnya. Mungkar, perbuatan buruk yang langsung diingkari hati. Mencuri, berbohong, mencela, berselisih, merampok, lebih tinggi lagi, menghilangkan nyawa dan seterusnya, itu mungkar. Karena itu kalau ada orang sholat, ma'ruf, kelihatannya sholat. Ya, tapi dalam takbir yang pertama dia mundur dan ngambil kotak masjid, ya, nah itu mungkar. Atau setelah pengajian ini ma'ruf, tapi keluar dari masjid bisa mengambil sendal orang, itu mungkar. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ukuran benarnya ma'ruf terletak pada kemampuan dia mencegah yang mungkar. Nah, Rajab ini pendidikan untuk meninggalkan yang mungkar. Jadi kalau Ramadan meningkatkan yang ma'ruf, Ramadan itu kan tingkat ibadahnya. Sholatnya meningkat, infaknya meningkat, kan Qurannya meningkat. Nah, Rajab ini pendidikan untuk membuat kita lebih kuat meninggalkan yang mungkar. Gini Pak, gambarannya Pak. Jumatan itu ma'ruf atau mungkar? Halo? Ma'ruf. Saya tanya pada Bapak, jika ada yang menawarkan proyek ke Bapak, nilai keuntungannya 1 triliun, 1 T, tapi bersamaan dengan Jumat, Anda pilih mengerjakan proyek itu, atau Anda pilih Jumatan? Nggak ada pilihan kedua, awas. Itu aja pilihannya. Hah? Ayo coba. Tuh. Nah, ini yang tidak mudah. Sekarang ini jangankan 1 T, untuk jaga pokok saja, yang tidak seberapa yang didapatkan, bisa ninggalkan Jumat. Itu. Ya. Sekarang ini dahsyat Pak Ibu, zamannya berbeda, eranya disrupsi, ada era perubahan yang dahsyat. Anak itu lupa dengan kasih ibunya, bahkan bisa menghilangkan nyawa ibunya hanya karena ingin diberikan tambahan uang yang dia pakai untuk main game. Eranya berubah. Sedangkan tahunnya kan sama kita lewati, ada 4 loh pendidikan menghilangkan mungkar ini. Salah satunya apa? Efektifkan Rajab untuk mengenalkan yang mungkar supaya ditinggalkan. Bagaimana menata dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya yang mungkar itu hilang? Mata bisa melihat yang baik, telinga bisa mendengar yang baik, lisan bicara yang baik, sampai ke ujung kaki. 1 bulan pelatihannya. 1 bulan. Di Rajab. Dan ini agung di sisi Allah. Anda bisa bayangkan kalau kita bawa ke rumah tangga saja. Rumah tangga masing-masing ya, bukan rumah tangga kita ya. Bawa ke rumah. Ibu latihan, anak-anak latihan, ayahnya latihan. Tutur yang baik.